Pernahkah Anda mengalami situasi ketika menggunakan sebuah kata, lalu dikoreksi oleh orang lain, padahal kata yang Anda gunakan sebenarnya sudah benar secara kaidah bahasa Indonesia? Fenomena seperti ini bukanlah hal yang jarang terjadi. Di tengah masyarakat, bahkan di lingkungan akademik, bahasa Indonesia baku justru sering dianggap salah, aneh, atau terlalu kaku. Melalui video ini, saya akan membahas sebuah permasalahan kebahasaan yang sering luput disadari, yaitu miskonsepsi masyarakat terhadap bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku adalah ragam bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan, seperti yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bahasa baku berfungsi sebagai alat komunikasi resmi, terutama dalam dunia pendidikan, pemerintahan, dan penulisan ilmiah. Namun, dalam praktik sehari-hari, bahasa baku sering disalahpahami sebagai bahasa yang kaku dan tidak alami. Padahal, bahasa baku bukanlah bahasa yang salah atau asing, melainkan bahasa yang memiliki standar agar maknanya tidak ambigu. Miskonsepsi ini terlihat jelas dari berbagai contoh kata yang sebenarnya baku tetapi sering dianggap keliru oleh masyarakat. Misalnya, kata memengaruhi. Banyak orang menganggap bentuk yang benar adalah mempengaruhi. Padahal, menurut KBBI, bentuk bakunya adalah memengaruhi. Contoh lainnya adalah kata risiko. Kata ini sering ditulis sebagai resiko, meskipun bentuk yang sesuai kaidah adalah risiko. Sekarang, mari kita lihat contoh nyata yang sering terjadi di media sosial. Di sini terlihat tangkapan layar komentar orang yang mengira kata stop adalah kata yang salah. Kata stop sering dianggap sebagai bentuk tidak baku dan dinilai keliru karena berbeda dari kata berhenti yang lebih lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari. Namun, jika kita melihat di KBBI, ternyata stop merupakan bentuk bahasa baku yang memiliki makna berhenti atau terhenti. Pada contoh berikutnya, terlihat pandangan masyarakat yang mempertanyakan status kebakuan kata oke. Penulis pada gambar beranggapan bahwa kata oke bukan merupakan bentuk baku, melainkan hanya bahasa informal yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari serta tidak diajarkan secara formal dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Namun, jika kita melihat di KBBI, ternyata kata oke tercatat sebagai bentuk baku dengan fungsi untuk menyatakan persetujuan, penilaian baik, maupun kesepakatan. Contoh berikutnya, pada gambar kiri terlihat sebuah unggahan yang menyatakan bahwa bentuk yang baku adalah budget menggunakan J, sedangkan budget menggunakan DG dianggap sebagai bentuk tidak baku yang masih sering digunakan. Unggahan tersebut kemudian memicu respons dari pembaca. Tampak pada gambar kedua, muncul komentar yang mempertanyakan apakah kata budget menggunakan DG memang termasuk bentuk tidak baku. Padahal, berdasarkan KBBI, yang tercatat sebagai bentuk baku adalah kata budget menggunakan J, dengan makna anggaran pemasukan dan pengeluaran uang. Sedangkan, jika kita cari, kata budget menggunakan DG sama sekali tidak tercatat dalam KBBI. Contoh berikutnya kembali memperlihatkan adanya perbedaan pemahaman antara penggunaan bahasa sehari-hari dan ketentuan bahasa baku. Pada gambar kiri terlihat sebuah unggahan yang menyatakan bahwa bentuk baku dari kata yang bermakna menyedot adalah isap, sedangkan hisap dianggap sebagai bentuk tidak baku meskipun lebih sering digunakan dalam percakapan masyarakat. Pernyataan tersebut kemudian memunculkan tanggapan yang beragam, sebagaimana terlihat pada gambar kedua. Beberapa komentar justru menyatakan bahwa hisap adalah bentuk yang benar karena terasa lebih lazim dan lebih sering digunakan. Merujuk pada KBBI,
bentuk baku yang diakui adalah isap, sedangkan hisap dikategorikan sebagai bentuk tidak baku. Perbedaan antara anggapan masyarakat dan rujukan resmi ini menunjukkan bahwa kurangnya kebiasaan merujuk pada KBBI dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam menentukan mana bentuk bahasa yang baku dan mana yang tidak. Begitu pula dengan kata izin, aktivitas, dan mengonfirmasi yang sering dikoreksi secara keliru karena masyarakat lebih terbiasa dengan bentuk non-bakunya. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran bahasa seringkali diukur berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan kaidah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan miskonsepsi ini terus terjadi. Pertama, dominasi kebiasaan kolektif. Kata yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari akan dianggap sebagai bentuk yang benar, meskipun tidak sesuai dengan kaidah. Yang kedua adalah karena rendahnya literasi kebahasaan. Banyak orang belum terbiasa menjadikan KBBI sebagai rujukan utama dalam berbahasa. Dan yang terakhir adalah adanya anggapan bahwa bahasa baku terlalu formal dan tidak cocok digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Akibatnya, bahasa baku justru terasa asing di tengah masyarakatnya sendiri. Miskonsepsi terhadap bahasa baku tidak hanya berdampak pada kesalahan berbahasa, tetapi juga pada sikap penutur terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Penutur yang menggunakan bahasa baku seringkali merasa ragu dan tidak percaya diri karena dianggap salah. Selain itu, kesalahan berbahasa terus direproduksi dan dianggap sebagai kebenaran bersama. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah dan bahasa persatuan. Penting untuk dipahami bahwa bahasa non-baku tidak selalu berarti bahasa yang salah. Permasalahan sebenarnya muncul ketika miskonsepsi ini sering melahirkan fenomena saling mengoreksi yang keliru. Tidak jarang, seseorang yang menggunakan bahasa baku justru dianggap salah, lalu akan dikoreksi oleh orang lain yang sebenarnya menggunakan bentuk non-baku. Situasi ini dapat menciptakan kebingungan dan bahkan membuat penutur enggan menggunakan bahasa baku karena takut dianggap aneh atau berlebihan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka standar bahasa akan semakin kabur dan bergantung pada kebiasaan semata. Menurut saya, permasalahan ini bukan untuk menyalahkan masyarakat, melainkan untuk meningkatkan kesadaran berbahasa. Bahasa memang bersifat dinamis dan terus berkembang, namun perkembangan tersebut tetap memerlukan rujukan dan standar agar tidak kehilangan kejelasan makna. Menggunakan bahasa baku bukan berarti berlagak pintar atau berlebihan, tetapi bentuk penghargaan terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan ini, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, membiasakan diri memeriksa kata melalui KBBI Daring. Yang kedua, meluruskan kesalahan bahasa dengan cara yang santun tanpa menghakimi. Dan yang terakhir adalah menjadikan media sosial sebagai ruang edukasi kebahasaan, bukan sekedar hiburan. Solusi-solusi tersebut sangat penting diterapkan, terutama kita sebagai mahasiswa. Karena mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen literasi bahasa di masyarakat. Pada akhirnya, bahasa baku tidak seharusnya dianggap sebagai sesuatu yang salah atau asing. Justru, dengan memahami dan menggunakannya secara tepat, kita turut menjaga martabat bahasa Indonesia. Karena menggunakan bahasa baku bukan soal terlihat pintar, melainkan soal menghargai bahasa kita sendiri. Memahami bahasa baku tidak hanya soal benar atau salah, tetapi juga soal sikap kita terhadap bahasa Indonesia. Apakah kita ingin menjadikannya sebagai bahasa ilmu pengetahuan yang kuat,
atau sekadar alat komunikasi sehari-hari tanpa standar yang jelas. Kesadaran inilah yang perlu dibangun, terutama di kalangan mahasiswa dan generasi muda.